Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu kembali pada saat ini untuk memuji menyembah Tuhan. Bahkan kita akan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita masuk lebih dalam di dalam hadirat-Nya, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk menghampiri Dia di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami bersyukur kepadamu oleh karena kebaikan kemurahan-Mu dan pertolongan-Mu yang begitu nyata di dalam hidup ini sampai detik ini. Kalau pada saat ini kami masih dapat bernafas dengan baik, itu hanya oleh karena kemurahan dan kebaikan-Mu yang Kau nyatakan kepada kami. Bahkan pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu telah menyiapkan hati dan pikiran kami untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami serahkan akan rangkaian ibadah pada pagi hari ini, mulai dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu.
Allah, darahmu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darahmu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan pada saat ini yang diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada allah-allah mereka. Hati Salomo terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati terpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi
orang Sidon dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu, yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada allah-allah mereka. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan dirinya kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini, supaya jangan mengikuti allah-allah lain, akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya, oleh karena Daud ayahmu, dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Namun demikian kerajaan itu tidak seluruhnya akan kugoyahkan daripadanya. Satu suku akan kuberikan kepada anakmu, oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan dikatakan yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Kadangkala kehidupan yang kita jalani sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus seringkali tidak begitu efektif, karena kadangkala berhubungan dengan dosa. Oleh karena itu, marilah kita merenungkan bersama firman Tuhan yang telah kita baca tadi. Saya akan memberikan tema kepada kita, yakni penyebab Salomo ditolak. Mengapa Tuhan Allah menolak Salomo? Karena ada alasannya. Tidak mungkin tidak ada alasan Tuhan menolak Salomo. Hal pertama yang harus kita renungkan bersama, yakni yang dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, kita melihat yakni Salomo menduakan Tuhan. Kita tahu bahwa Salomo mempunyai perjalanan kehidupannya sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Salomo berjalan menurut ketetapan Allah, dan ia hidup seperti Allah mau. Bahkan Salomo diberikan pengertian rohani yang khusus, dan juga Salomo dapat
menulis sebagian Alkitab di bawah ilham daripada Roh Kudus. Artinya Salomo ini bukan orang biasa-biasa. Salomo ini hidup begitu mengasihi Tuhan. Dia hidup sesuai dengan ketetapan-ketetapan yang sudah digariskan oleh Allah. Bahkan ketika dia menulis firman Tuhan, maka ia dibawa ilham dari Roh Kudus. Artinya Salomo ini bukan orang biasa-biasa, orang yang sangat-sangat mengasihi Tuhan. Namun di dalam perjalanannya sekalipun demikian ia begitu mengasihi Tuhan, namun hati Salomo mengeras akibat tipu daya dari dosa, dan ia berbalik dari Tuhan dan menyembah kepada dewa-dewa lain. Oleh karena itu dengan cara seperti ini, maka Salomo membangkitkan murka Tuhan. Dan oleh karena itu dia harus mengalami hukuman daripada Tuhan sendiri. Kesalahan Salomo yang fatal ialah berusaha mencari kuasa, keberhasilan, bahkan berusaha untuk memiliki kekayaan. Bahkan juga pemuasan nafsu dengan jalan berkompromi dengan kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Dan juga Salomo bertoleransi terhadap penyembahan berhala. Salomo mencari persekutuan-persekutuan yang tidak kudus dengan bangsa-bangsa asing, yaitu bangsa Tirus, bangsa Mesir, dan bangsa-bangsa lain di sekitar kerajaannya. Bahkan tadi bacaan kita dikatakan bahwa Salomo mempunyai banyak istri dan gundik. Jadi dengan banyaknya istri dan gundik itu untuk memeteraikan persekutuan-persekutuan dengan kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Karena Salomo berpikir kalau dia mengambil perempuan dari kerajaan itu, maka kerajaannya akan aman. Bahkan Salomo pun memiliki banyak kekayaan. Bahkan kalau kita melihat ke belakang atau melihat di dalam kitab Ulangan 17 ayat 14 sampai 20, itu mengenai perintah-perintah Allah bagi raja-raja tentang bersekutu dengan orang asing. Bahkan Salomo beristrikan banyak perempuan dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ia mengumpulkan banyak perak dan emas. Bahkan Alkitab sama sekali tidak mengatakan bahwa Salomo pernah bertobat dari dosa-dosanya. Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh Daud ayahnya. Bahkan di dalam ayat 2 bacaan kita tadi, dengan tegas Tuhan berkata, janganlah kamu bergaul dengan mereka. Jadi kata jangan kamu bergaul dengan mereka dari versi NIV itu mengatakan janganlah saling menikah dengan mereka. Dengan mempunyai banyak istri, Salomo bukan saja mengabaikan perintah Allah bagi para raja untuk tidak mengambil banyak istri, tetapi juga melanggar perintah Allah untuk tidak menikahi istri-istri asing dari bangsa Kanaan. Jelaslah Salomo gagal untuk merenungkan dengan cermat perintah Allah, untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya dengan berpegang pada segala isi hukum Taurat dan ketetapan ini untuk dilakukannya. Hal ini dapat dikontraskan atau dibandingkan dengan ayahnya Daud, di mana Daud sepenuh hati terpaut kepada Allah. Bukan dalam pengertian bahwa ia tidak pernah gagal dengan menyedihkan, tetapi bahwa
Dia tidak pernah mencondongkan hatinya kepada penyembahan berhala. Ketika Daud berzina dengan Bathsheba dan berusaha untuk menutupi perbuatan itu, Daud berdosa secara menyedihkan, sehingga ia menghina Allah dan firman-Nya. Namun Daud tidak pernah menyembah atau mengandalkan dewa-dewa lain, sebagaimana dilakukan oleh banyak raja Israel, termasuk Salomo anaknya. Selain hal pertama tadi, yakni menduakan Tuhan, maka hal kedua yang dilakukan oleh Salomo adalah tidak sepenuh hati kepada Allah. Pada mulanya Salomo bersikap toleran terhadap dewa-dewa palsu para istrinya. Kemudian hatinya sendiri condong kepada dewa-dewa palsu itu. Di samping penyembahan kepada Tuhan, Salomo menambahkan penyembahan kepada dewa orang Sidon yang bernama Asitoret, meliputi upacara-upacara mesum dan penyembahan binatang-binatang. Selain Salomo menyembah Asitoret, Salomo juga menyembah dewa orang Moab, yaitu Molok, meliputi pengorbanan anak-anak. Dan Salomo juga menyembah dewa orang Amon, yakni Kamos, dewa matahari. Salomo kini tidak lagi dapat mengatakan bahwa Tuhan Allah Israel merupakan Allah yang esa dan Allah yang benar. Ia mulai menambahkan lagi ada Allah lain. Jadi sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kita harus memiliki kepercayaan pada Allah yang esa dan satu-satunya Allah. Tidak ada Allah lain lagi yang ada di bawah kolong langit ini. Dan kita tidak perlu menambahkan Allah yang lain sebagaimana Salomo lakukan. Hanya karena ingin menyenangkan akan hati daripada istri-istrinya, maka Salomo harus berpaling daripada Allah yang esa tersebut. Bahkan kemurtatan dari Salomo menunjukkan bahwa sekedar pengetahuan akan Allah dan firman-Nya bukanlah pertahanan yang memadai terhadap dosa dan kemurtatan. Dosa bersumber dari hati dan hanya dapat ditolak selama hati seseorang condong kepada Allah di dalam iman dan kasih. Jadi saat ini saya mau mengingatkan kita bahwa sikap yang diawali dengan kompromi, maka lama-kelamaan akan menyeret kita ke dalam lingkaran dosa. Oleh karena itu, kita harus waspada, kita harus hati-hati dalam hal bertindak. Karena kalau tidak hati-hati, maka kita bisa diseret, kita bisa dipikat. Akhirnya lama-kelamaan kita bisa terjerumus kepada hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu kita harus menyembah kepada Allah yang hidup. Jadi kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang sanggup menolong kita. Maka kita harus tetap menyembah Dia. Kita harus tetap hidup terpaut kepadanya. Jangan sampai kita condongkan hati kita kepada harta, kepada kekayaan, atau kepada yang lain. Tetapi biarlah hati kita tetap condong kepada Tuhan. Hati kita tetap terpaut kepada Tuhan. Karena Ia adalah Tuhan yang hidup. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Selain hal pertama, yaitu menduakan Tuhan, maka hal kedua, tidak sepenuh hati kepada Allah. Maka hal ketiga yang dilakukan oleh Salomo, yakni tidak bertobat.
Dalam ayat yang ke-9 sampai ayat ke-13, Tuhan sudah mengingatkannya, namun Salomo tidak mau berbalik arah. Salomo tetap berkeras hati, sehingga pada akhirnya Salomo sendiri harus ditolak oleh Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri berkata bahwa akibat dari apa yang dilakukan olehnya, maka kerajaan yang ia pimpin tidak akan bertahan. Bahkan saat Salomo mati, maka kerajaan tersebut akan mengalami perpecahan. Dari hal ini maka sebagai perenungan dalam kehidupan kita masing-masing sebagai orang percaya, bahwa ketika kita melakukan sesuatu kesalahan, maka kita harus segera berbalik. Harus segera bertobat dari kekeliruan yang kita lakukan itu. Jangan sampai kita sudah ditegur oleh orang lain, namun masih mengeraskan hati kita, bahkan dengan berbagai alasan bahwa tidak melakukan kesalahan. Kita perlu belajar dari Salomo, sehingga kesalahan yang dilakukan jangan kita ulangi, tetapi sekali terpaut kepada Tuhan, maka kita harus tetap setia sampai pada akhirnya. Sebagai hukuman atas apa yang dilakukan oleh Salomo, maka pada ayat 11 tadi dari bacaan kita menjelaskan bahwa hukuman Allah atas Salomo mengakibatkan terpecahnya Israel menjadi dua kerajaan. Dan hanya salah satu di antaranya yang akan diperintahkan oleh keturunan Salomo. Kedua suku ini, yaitu suku Yehuda dan suku Simeon, diberikan kepada putranya Rehabeam agar keturunan Mesias terpelihara. Namun ke-10 suku yang ada sebentar lagi akan diberikan kepada Yerobeam. Dan kita tahu bahwa ke-10 suku ini kehidupan mereka semakin menjauh daripada Tuhan. Bahkan kehidupan mereka mendukakan hati Tuhan. Oleh karena itu, lewat perenungan ini mengingatkan kita sebagai orang percaya, harus kita pahami bahwa ketika kita menduakan Tuhan, ketika kita tidak sepenuh hati kepada Tuhan, dan ketika kita berbuat salah tetapi tidak mau bertobat, maka pasti ada hukumannya. Tetapi ketika hati kita hanya fokus kepada Tuhan yang hidup atau kepada Tuhan yang esa itu, maka percayalah bahwa apa yang kita lakukan akan seirama dengan apa yang Tuhan mau. Dan lewat itu nama Tuhan dimuliakan. Jadi lewat perenungan singkat pada saat ini, di mana kita belajar daripada Salomo, supaya kita jangan salah melangkah, tetapi kita melangkah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita melangkah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan lewat itu nama Tuhan dimuliakan. Haleluya. Amin.